Ini adalah penampakan dari sisi bawah. Ini adalah underguard untuk mencegah kepala baut ini tersangkut di pinggir trek. Jadi misalnya mobilnya landing, kemudian bagian sampingnya ini membentur trek, mobilnya bisa masuk dengan halus seperti ini guys. Nah, untuk transmisinya sendiri saya hanya melakukan modifikasi simple dengan menambahkan Tamiya tape di sisi kiri dan kanan dari gear pink depan dan juga gear pink belakang. Tujuannya adalah supaya pada saat bannya berputar, gearnya itu tidak menyentuh chassis sama sekali. Kalian bisa lihat di sini ada celah kecil banget dengan chassis dan di bagian sini juga guys. Dengan modifikasi sederhana ini, gear pink dapat berputar dengan lebih lancar dan terhindar dari gesekan dengan chassis kiri dan kanan. Sama halnya dengan bagian belakang, pada dasarnya gear pink ini tidak menyentuh chassis sama sekali pada saat sedang berputar. Dengan begitu, power dari motor ini bisa tersalurkan dengan baik karena transmisinya sudah oke. Untuk counter gear shaftnya saya menggunakan tipe fluorine coated dan untuk bagian dalam counter gearnya saya menggunakan bearing AO520. Dengan modifikasi pada bagian transmisi seperti ini saja, lari MA chassis tuh udah bisa ngebut banget. Bahkan saya bisa bilang terlalu ngebut kali ya, sehingga biasanya MA chassis tuh susah banget dikontrol. Tapi meskipun begitu, saya penasaran sih, pengen coba lagi pakai MA chassis dengan berbagai macam gimmick yang sebelumnya belum pernah saya coba di MA chassis. Siapa tahu larinya bisa lebih oke. Tapi kalaupun enggak, ya jadi bahan eksperimen aja. Karena memang kalian tahu sendiri kan, Roscoe Channel doyannya pindah-pindah chassis, coba ini itu, eksperimen bumper A, eksperimen bumper B. Ya kira-kira seperti itulah cara saya menikmati dunia Mini 4WD. Oh iya, ada satu tips lagi nih buat kalian yang ingin menggunakan bumper depan seperti front anchor ataupun AT bumper. Pastikan pada saat kalian memotong bumper dan chassisnya, kalian lakukan secara perlahan dan pastikan proses fitting dilakukan berulang-ulang. Tujuannya supaya bumpernya itu bisa mepet banget sama chassis seperti ini. Karena kalau misalnya jarak antara chassis dan bumper terlalu jauh, kemungkinan untuk terjadi reverse angle atau derajat roller ini jadi ke atas itu lebih besar. Dan kita nggak pengen hal itu terjadi karena bisa aja kalau tercipta reverse angle dari bumper yang kalian bikin, belokan biasa aja, mobil kalian bisa course out guys. Dan di sini bagian stoppernya sengaja saya kunci di bagian lock nut yang ada di depan ini. Dan ini bener-bener paten sih ya. Saya ngerasa ini kuat banget menahan. Pergerakan depannya lancar, pergerakan kiri kanannya juga letoy banget nih guys, lancar banget. Di bagian sini tidak ada pergerakan. Nah, kalau kalian lihat dari sisi samping, karena saya menggunakan ban berukuran 23 mm, bagian chassisnya itu mepet banget guys seperti ini. Dan kalau misalnya kalian nggak melakukan modifikasi sama sekali, udah pasti ground clearance-nya nggak akan mencapai di atas 1 mm. Jadi saya kikir bagian area switch ini supaya permukaannya bisa sedikit lebih naik. Paling nggak cukup untuk mencapai ground clearance lebih dari 1 mm. Dan misalnya kalian juga pengen menggunakan ban 23 mm, pastikan kalian melakukan modifikasi ini ya, karena kalau nggak nanti bisa kena screw guys. Soalnya ground clearance-nya akan berada di bawah 1 mm. Nah, kalau kita cek di dimension checker, ini masih jauh banget sih dari dimensi maksimal. Ini masih oblak banget, sehingga settingan seperti ini udah pasti secara dimensi akan lolos screw guys. Oke, saya rasa sih itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai mobil baru saya, si Raijin dengan menggunakan MA chassis. Saya masih belum tahu bagaimana si Raijin ini akan berlari di trek, karena ini juga pertama kali saya menggunakan gimmick front anchor bersamaan dengan rear anchor di chassis MA. Saya sih udah punya feeling ya kalau pakai MA itu udah pasti lebih susah daripada pakai MS fleksibel, karena dia nggak punya mekanisme suspensi dan juga chassis MA tuh kaku banget guys dibanding chassis-chassis yang lain. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap menggunakan mobil ini dan kita akan tes Raijin ini di video berikutnya. Kita akan jalanin di track dan saya juga pengen menantang Raijin ini menggunakan Mack Dash Pro. Kalau menggunakan MA chassis mungkin tujuannya bukan finish dengan kenceng, tapi paling nggak bisa selesai 3 lap aja, itu mungkin udah bisa bikin saya seneng ya. Dan saya juga berharap kalau setiap abis main itu chassisnya utuh dan nggak ada rusak, karena seingat saya belum pernah menggunakan MA chassis ditempel dengan Mack Dash Pro. Biasanya ditempel pakai Hyper Dash Pro aja udah nggak karu-karuan kencengnya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita akan pakai si Raijin ini sampai dia mencapai batas maksimal, sampai hancur guys. Kita akan pakai, baru nanti saya akan ganti ke chassis berikutnya. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa dapat video-video mengenai Mini 4WD di Roscoe Channel. Klik like bila suka dengan video ini, klik dislike aja
bila nggak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.